Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit ya. Kita sedang berada di zaman yang disebut dengan revolusi komunikasi dan informasi. Menurut para ahli, bahwa yang disebut revolusi komunikasi dan informasi, yang kemudian kita sebut dengan revolusi industri 4.0 itu, intinya itu komunikasi dan informasi. Di era ini, era komunikasi dan informasi ini, komoditi utama manusia adalah informasi dan komunikasi. Oke, modal utama manusia untuk maju, berkembang dan seterusnya adalah komunikasi dan informasi. Sumber rezeki orang, ya, kesuksesan dan sebagainya ketika dia menguasai komunikasi dan informasi. Jadi oleh karenanya, karena di dunia kita saat ini, apalagi dunia digital saat ini, informasi dan komunikasi ini menjadi rebutan komoditi utama setiap golongan ideologi apapun di dunia ini untuk menjadi keuntungan lewat informasi dan komunikasi. Lewat dua hal komunikasi dan informasi ini, mereka menjual apa saja, termasuk menjual kesesatan, menjual kejahatan, menjual kemungkaran, ya, menjual apa saja yang bisa jadi duit lewat komunikasi dan informasi. Apakah mereka merusak agama orang, penting dia mendatangkan uang. Itu yang disebut dengan era revolusi industri, saudara sekalian. Ini harus kita sadari. Oleh karenanya, kita berada dalam fase di mana manusia bertarung informasi komunikasi. Kalau dulu orang berkomunikasi lewat manual, sangat terbatas. Kalau sekarang unlimited, tanpa batas. Ya, setiap detik informasi negatif itu muncul di semua medsos, semua media, semua sarana-sarana media yang kita dapat setiap detik. Makanya saya sampaikan tadi, bayangkan kalau kita tidak berdakwah dan tidak menggunakan sarana informasi dan komunikasi ini untuk berdakwah, maka semua komunikasi informasi yang kita baca itu akan negatif semua. Bayangkan kalau tidak ada yang positif. Nah, oleh karenanya keniscayaan informasi dan komunikasi ini, kiatnya bagaimana? Pertama kiatnya, saudara sekalian, kuasai informasi dan komunikasi. Itu kiat yang pertama. Anda harus melek teknologi. Anda harus paham digital. Anda harus paham mengaplikasikan semua bentuk informasi, sumber-sumber informasi dan komunikasi itu. Ya, kalau tidak bisa ketinggalan sama, karena memang dunianya begitu. Gitu. Kalau di zaman Nabi itu persaingannya adalah ucapan-ucapan, syair-syair yang baik, gitu. Ucapan-ucapan sastra itu yang Nabi SAW menggunakan bahasa yang lengkap, sastra ilmiah. Makanya Nabi SAW suruh para sahabat belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani dan seterusnya. Karena zamannya seperti itu. Ya, sekarang kita berada di zaman informasi komunikasi. Kalau ada Nabi hidup di zaman kita, pasti akan ngomong, pelajari informasi komunikasi, pelajari IT. Buka akun sebanyak-banyaknya untuk sampaikan Islam. Pasti Nabi akan ngomong gitu kalau beliau hadir di zaman kita, di era kita ini. Ya, oleh karenanya jangan kita hidup di zaman era komunikasi dan informasi yang luar biasa, tapi kita berdakwah seperti di zaman batu, nggak nyambung. Nah, ini yang pertama, kuasai IT, informasi komunikasi ini, ya, medsos dan seterusnya. Jangan diharamkan karena medsos dan sebagainya itu tidak berdosa, dia alat, ya, seperti pisau bisa kalau di tangan ibu-ibu bisa mengurus bawang, di tangan penjahat bisa nusuk orang, gitu ya, bisa itu nggak punya dosa. Begitulah komunikasi informasi. Yang kedua yang harus kuasai adalah bagaimana Anda mampu mengisi konten-konten komunikasi, informasi dan komunikasi ini, khususnya media, medsos misalnya, isi dengan konten keislaman yang sesuai dengan selera, minat, bakat, dan kemampuan mereka memahami Islam, pesan-pesan itu. Ya, kalau dia pahamnya itu bisa lewat gambar, Anda tampilkan dengan gambar.
Kalau pemahaman mereka bisa lewat suara, tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Robi, audio, ditampilkan dengan audio. Ada orang dengar tilawah langsung sadar. Tilawah yang cakep, indah. Tampilkan itu. Ya, di zaman dulu, Nabi yang bacain langsung itu Quran. Ada seorang Yahudi datang, wahai Muhammad, coba bacakan apa yang diturunkan kepada kamu. Kalau saya tertarik, saya masuk Islam. Nabi Muhammad SAW bacakan surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran. Dibacakan oleh Nabi SAW hampir setengah. Kata orang Yahudi itu, innaha la tilawah. Sesungguhnya dia sesuatu yang bacaan yang panjang. Innaha samaratun, dia ada buah-buah surga di dalamnya. Indah dia baca. Lalu kemudian dia masuk Islam. Nah kita, tilawah-tilawah itu kita rekam dan seterusnya. Ya, karena kita tidak zaman Nabi lagi, di zaman di mana semua yang kita dengar, kita lihat itu lewat media, lewat komunikasi dan informasi. Nah, kiat yang ketiga, buka akun banyak-banyak, ya, sampaikan pesan-pesan ini, kontennya bagus, menarik dan sebagainya. Saya kira antum generasi milenial lebih paham daripada kami generasi kolonial. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair.